Pernahkah Anda membayangkan untuk bisa mendapatkan beasiswa hingga menempuh pendidikan doktoral? Dan apakah mungkin sejak S1, S2, dan S3 mendapatkan beasiswa terus-terusan? Jawabannya mungkin sekali, seperti yang didapatkan oleh narasumber kita kali ini, dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan PhD-nya di Korea Selatan. Seperti apa kisahnya? Bersama saya Khairudisa, let's talk about it. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai bagaimana sih perjalanan untuk mendapatkan beasiswa bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Mas Muhammad Muklas, PhD student in Plant and Animal Science in Cheonan National University. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa nih. Kalau saya stalking tentang Mas Muklas ini, kita memang sebelumnya memang sudah satu alma mater ya Mas ya. Jadi pendidikan S1 dan S2-nya diselesaikan di Universitas Brawijaya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai beasiswanya, boleh dong bercerita dulu mengenai Mas Muklas ini lahir dan dibesarkan di mana hingga menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Ya, alhamdulillah. Kebetulan saya dari Jombang aslinya. Kemudian pada S1 alhamdulillah mendapatkan beasiswa bidik misi berkuliah di Fakultas Peternakan di Universitas Brawijaya angkatan 2010. Kemudian setelah lulus diberikan rezeki ya kerja di New Zealand selama 3 tahun. Setelah itu waktu saya ingin menikah, kebetulan istri sedang studi di Brawijaya juga. Kemudian untuk menemani istri, saya apply beasiswa LPDP, alhamdulillah keterima di beasiswa LPDP di Brawijaya juga untuk menempuh S2 gitu. Kemudian setelah lulus S2 ada pandemi, terus ada kesempatan beasiswa GKS, dan akhirnya emang jodohnya harus melanjutkan S3 dulu di Korea. Masya Allah, luar biasa nih ceritanya, kayaknya mulus gitu ya, tapi nanti kita akan kulik-kulik apakah memang semulus itu. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik, apakah dari kecil nih Mas Muklas sudah bermimpi, oke, nanti kalau aku besar bakal kuliah sampai di luar negeri dan semuanya harus beasiswa, atau itu terjadi karena ya qadarullah terjadi saja seperti itu? Gimana Mas ceritanya? Sama sekali tidak ya Mbak. Sebenarnya saya juga tidak ada sama sekali bayangan untuk kuliah tinggi, karena background keluarga saya itu tidak ada yang kuliah ya, apalagi lulus SMA aja sangat jarang. Kakak-kakak saya itu lulusan SMP, kemudian satu kakak lulusan SMK, kemudian langsung bekerja. Tapi saya juga waktu mau lulus itu rencananya juga langsung ingin bekerja dan merantau di Kalimantan. Namun alhamdulillah ada informasi bahwa ada beasiswa bidik misi waktu itu yang pertama kali. Jadi saya mencoba dan menetapkan hati saya ke Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah saya di Brawijaya inilah banyak ditempa. Menurut saya Brawijaya adalah tempat yang luar biasa, di mana saya mendapatkan banyak sekali kesempatan bertemu dengan orang-orang hebat yang memotivasi saya untuk melanjutkan studi hingga ke perguruan tinggi lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi hingga ke luar negeri seperti itu. Oke, wah ini menarik nih. Nanti kita akan kulik-kulik juga nih tentang kalau flashback zaman kuliah gimana. Nah, yang mungkin pemirsa ingin tahu adalah saat ini Mas Muklas menempuh studi pada jurusan apa dan mengapa memilih jurusan itu? Apakah memang melanjutkan dari studi sebelumnya di S1 dan S2 atau bagaimana? Jadi sekarang saya kuliah menempuh di peternakan ya, departemennya tetap Animal Science and Bioindustry. Tapi untuk fokus studi saya atau penelitian saya itu lebih ke plant physiology. Sebenarnya ini lebih terkecil dari bidang saya gitu. Jadi pada awalnya memang saya kan S1 peternakan, kemudian saya background pekerjaan saya juga adalah peternakan, di mana di New Zealand saya bekerja sebagai asisten dan manajer di salah satu dairy farm di sana. Kemudian juga S2 saya mengambil pakan karena saya tertarik dengan pakan. 70% biaya produksi dari sebuah peternakan adalah pakan, sehingga ketika kita bisa memahami tentang pakan, maka
kita bisa meminimalisir atau mengefisiensi bidang peternakan. Kemudian saya sekarang lebih fokus ke tumbuhan karena memang pakan termurah adalah dari kita menanam sendiri atau tumbuhan itu sendiri. Oleh sebab itu saya fokus ke bagaimana plant fisiologi atau bagaimana tanaman itu tumbuh. Jadi saya lebih ke basic science-nya. Oke, baik. Nah, kalau untuk pemilihan dari tempat kuliah saat ini, nah ini mungkin ada beberapa penggemar K-pop yang pas denger Jeonnam National University gitu. Apakah ada ketertarikan terhadap budaya K-pop akhirnya apply di sana atau gimana cerita di baliknya? Sebenarnya kalau untuk kuliah, kenapa kuliah di Korea? Sebenarnya kan karena kita tuh juga harus tahu arah apa yang kita dapatkan ketika kita S3 karena masing-masing negara memiliki karakter ilmu yang berbeda. Seperti halnya kalau di Australia atau di New Zealand pasti ilmunya tentang praktikal. Tapi kalau di Korea dan di Jepang itu dia lebih ke basic science dan risetnya sangat bagus. Oleh sebab itu ke Korea ini karena yang pertama mereka memiliki basic science yang luar biasa. Anggaran risetnya itu terbesar sedunia, nomor 1 di dunia. Sehingga itulah yang menyebabkan ketertarikan saya untuk kenapa kok ke Korea. Jadi salah satunya juga di sini itu kan PhD seperti bekerja. Jadi kita digaji. Selain kita mendapatkan beasiswa, kita juga dapat tambahan gaji dari lab. Itu. Kemudian kenapa saya tinggal di Jeonnam? Kebetulan Jeonnam ini kan letaknya tidak terlalu di kota, jadi tetap dia kota, letaknya di 5 kota besar di Korea. Tapi dia tidak terlalu terpusat di Seoul, agak jauh dari Seoul, sehingga harga biaya hidup itu murah. Karena saya bawa keluarga ya, saya bawa istri dan anak. Jadi ketika saya kuliah di Gwangju ini, biaya hidup tuh lebih terjangkau daripada kota-kota lain. Namun kotanya masih sangat lengkap, fasilitas, kemudian transportasi itu masih memadai untuk berkuliah. Dan Jeonnam National University ini juga 5 besar agriculture di Korea. Nah, mungkin dengan saya dapat ke sini, saya ingin menjembatani adanya kerjasama atau teman-teman yang lain dari Brawijaya nanti untuk lanjut ke Jeonnam National ini. Oke, baik. Wah, semakin menarik nih untuk kita bahas, tapi kita akan kulik lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Mukhlas yang saat ini sedang menyelesaikan studi PhD-nya di Korea Selatan. Wah, tadi sempat dibahas juga bahwa saat ini mungkin menjadi siswa pertama gitu ya yang dari Universitas Brawijaya atau di Kota Malang yang menempuh pendidikan di sana, dan insya Allah bisa menjembatani semisal ada keperluan satu dan lain hal untuk kepentingan pendidikan gitu ya dan riset. Nah ini pasti pemirsa juga penasaran gimana sih caranya kuliah di sana, melewati program beasiswa apa. Nah kalau saya stalking namanya adalah Global Korea Scholarship. Nah mungkin bisa dijelaskan Mas, ini beasiswa yang seperti apa sih? Karena yang mungkin lebih banyak dipahami teman-teman mahasiswa adalah LPDP gitu ya. Nah kalau yang ini apa sih bedanya gitu? Silahkan. Jadi beasiswa Global Korean Scholarship ini kalau singkatnya kan beasiswa GKS. Jadi beasiswa ini adalah difasilitasi oleh pemerintah Korea. Mereka mengundang beberapa negara siswa atau orang-orang pilihan dari beberapa negara untuk studi di Korea Selatan selama
3 tahun untuk S2 karena 1 tahun pendidikan bahasa Korea 1 tahun. Kemudian untuk S3 itu 4 tahun. Kemudian tidak ada namanya ikatan dinas. Jadi kalau teman-teman merasa di Korea itu nyaman, kemudian ingin bekerja, dipersilakan oleh pihak dari Korea Selatan itu mereka menyediakan visa khusus untuk bekerja di Korea. Dan ya seperti itu. Oke, nah kalau kita ngomongin secara teknis nih Mas, kira-kira apa sih persyaratan yang harus dipenuhi bagi calon pendaftar beasiswa ini? Baik, untuk beasiswa Global Korean Scholarship ini, yang pertama saya dulu mendaftarnya, yang menjadi salah satu ketertarikan saya, kita bisa mendaftar sebelum kita lulus. Jadi teman-teman sebelum masih semester akhir, contoh di S1 masih semester 7 atau semester 8, atau S2 yang masih semester 3 itu bisa daftar untuk beasiswa GKS karena pembukaan beasiswanya itu selalu pada bulan Februari hingga Maret. Kemudian tahap kedua adalah kita harus mengetahui nih mau jalur mana, karena di beasiswa GKS ini kita ada 2 jalur, yaitu jalur universitas dan jalur embassy atau kedutaan. Nah, beasiswa GKS ini untuk Indonesia sendiri itu memiliki kuota terbesar daripada negara-negara yang lainnya, yaitu satu embassy itu dia memiliki 42 orang, kemudian untuk universitas itu 52 orang. Jadi cukup besar daripada teman-teman dari negara-negara lain. Kemudian setelah kita menetapkan nih jalur universitas atau jalur embassy, karena masing-masing kategori ini memiliki posisi yang berbeda. Ketika jalur universitas dia mengutamakan teman-teman yang memiliki kredibilitas dari contohnya memang kualitas dari diri kita sendiri. Namun konsekuensinya kita akan berkompetisi dengan beberapa negara lainnya. Terus kalau kita pakai jalur embassy itu lebih diutamakan yang mereka sudah memiliki lembaga, contoh lembaga dia sudah jadi dosen atau dia sudah jadi PNS, kemudian atau dia sudah punya topik atau kemampuan bahasa Korea level 5 atau level 3 itu lebih diutamakan oleh pihak embassy seperti itu. Kemudian setelah itu kita melengkapi berkas. Jadi berkas-berkas itu berbeda, jalur yang berbeda, berkasnya juga berbeda. Oke, informasinya bisa dilihat di mana nih Mas untuk GKS sendiri? Nah, kalau jalur kedutaan itu selalu tiap tahun itu di kedutaan embassy. Kemudian kalau jalur universitas itu di webnya universitas, kita tinggal kontak di kampusnya itu ada namanya International Office seperti di Brawijaya. Mereka selalu menyediakan informasi tentang beasiswa GKS. Atau paling enak itu kita menghubungi senior atau teman-teman yang sudah diterima GKS. Contohnya saya kemarin alhamdulillah ada kakak tingkat saya yang mau daftar GKS di Korea, saya bantu alhamdulillah keterima di kampus lain tapi tetap di peternakan. Jadi alhamdulillah beberapa dari Universitas Brawijaya juga masuk di kampus-kampus di Korea. Dan salah satu lagi, beasiswa GKS itu tidak ada syarat bahasa. Jadi kita meskipun tidak memiliki TOEFL 500, IELTS 5,5 itu tidak masalah. Yang penting kita daftar, kita punya potensi untuk melanjutkan studi, maka mereka akan memberikan kesempatan. Oke, kemudian untuk pengajaran sendiri apakah menggunakan bahasa Korea? Karena tadi sempat dikatakan 1 tahun belajar bahasa Korea, dan bagaimana mengatasi language barrier-nya ini, Mas? Nah itu, jadi tergantung dengan jurusan masing-masing. Makanya setelah tahu kita mau kuliah di mana, kita harus tahu nih kita mau kuliah di jurusan apa. Karena beberapa jurusan itu ada yang memiliki bahasa pengantar bahasa Inggris juga, jadi jangan khawatir karena seperti Korean University, Seoul National University, mereka menyediakan bahasa Inggris. Jadi ketika teman-teman juga tidak bisa bahasa Korea, nanti selama 1 tahun itu kita hanya belajar bahasa Korea setiap hari, dan itu pasti bisa untuk belajar bahasa Korea. Nanti ada minimal level untuk lulus bahasa Korea yaitu level 3. Nah, untuk yang paling enak sih kalau yang sains itu kerja di lab. Jadi kebanyakan di lab itu mereka bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, kemudian ya tidak terlalu susah bahasa Inggris orang Korea.
Kemudian juga untuk bahasa Koreanya pun kalau kita sudah punya basic nanti dilatih bahasa Korea selama 1 tahun itu, kita pasti bisa berkomunikasi dengan mereka. Oke, baik. Oke, nah Mas Muklas ini juga ke Korea bersama dengan keluarga. Nah, ini nih apa yang kira-kira bisa membuat berbeda gitu ya dengan teman-teman yang lain, atau malah kebanyakan teman-teman juga seperti itu, dan bagaimana membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan juga keluarga? Ya, di Korea sendiri saya bawa keluarga ya memang agak susah ya, karena memang riset. Yang paling pertama itu budaya riset ya, budaya riset yang kita itu kalau di sini tuh 24 jam, 7 hari dalam 24 jam. Jadi lab tuh nggak pernah tidak bekerja gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di Korea itu, mereka itu labnya itu hampir 24 jam bekerja. Nah, jadi kita yang ngatur waktu, kita yang pintar-pintar harus ngatur waktu bagaimana nanti kita harus bekerja di lab, kita harus baca paper, kemudian kita juga harus dengan keluarga juga. Kita fasilitas keluarga di sini kan cukup mumpuni ya, pendidikan anak gratis, kemudian fasilitas umum seperti taman banyak sekali yang ada di Korea. Oke, baik. Wah, semakin menarik nih ya, dan tentunya pasti pemirsa makin penasaran bagaimana sih kelanjutan cerita dari Mas Muklas. Kita akan bahas segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Muklas yang saat ini sedang menyelesaikan studi PhD-nya di Korea Selatan. Dan tadi sebelumnya juga sempat cerita nih bahwa 1 tahun benar-benar belajar khusus bahasa Korea karena bahasa pengantar di kampusnya adalah seperti itu. Nah, sekarang boleh dong ajarin sedikit Mas tentang mungkin perkenalan yang simple untuk menggunakan bahasa Korea untuk para pemirsa dan juga khususnya saya. Gimana tuh Mas? 안녕하세요. 잘 지냈어요? 제 이름은 Muhammad Muklas입니다. Wah, saya cuma nangkep annyeonghaseyo-nya aja nih Mas. Apa itu artinya? Ya, halo, selamat halo. Kemudian apa kabar teman-teman sekalian? Dan nama saya Muhammad Muklas. Oke, wah saya mau niru takutnya salah diketahuin pemirsa nih. Oke, nanti saya di belakang layar gitu ya sambil belajar juga nih, sambil nonton drama Korea. Apakah belajar itu juga berdasarkan buku textbook saja, atau sambil nonton drama Korea, atau mungkin ada lagu K-pop juga yang membantu untuk pelajari bahasa Koreanya, Mas? Jadi untuk belajar bahasa sendiri kita memiliki berbagai cara atau metode ya. Di Korea sendiri mereka memberikan fasilitasnya. Contoh selama nanti pagi dari jam 8 hingga jam 1 kita belajar di dalam kelas. Selama di kelas itu kita belajar berbagai kayak moonpok atau berbagai grammar, kemudian teknik-teknik dalam bahasa Korea. Kemudian nanti sekitar jam 2 kita bakalan diskusi. Jadi di sana ada namanya dongari atau klub. Jadi ada beberapa teman-teman Korea yang jadi volunteer untuk kita diajak diskusi dalam bahasa Korea secara biasa. Kemudian juga untuk film itu kita mungkin nanti malam itu biasanya kita nonton film, kemudian kita dengerin TV show dari Korea untuk meningkatkan skill dari kita dalam bahasa Korea. Wah, seru ya, mungkin sambil diskusi, sambil bermain, sambil belajar juga jatuhnya. Oke, baik. Tadi di segmen awal sempat Mas Muklas tuh cerita bahwa Brawijaya adalah tempat yang mungkin paling memorable bagi Mas Muklas menempa diri menjadi seorang
Mas Muklas saat ini. Dan kalau saya stalking tentang Mas Muklas ini luar biasa, di blognya diceritakan secara detail bagaimana perjalanannya dulu dari awal menjadi pendiri dari Kim di Vapet seperti itu, kemudian ikut timnas, kemudian banyak aktivitas yang bernuansa akademik juga. Nah, ini bagaimana sih investasi dari kegiatan-kegiatan selama menempuh studi di Brawijaya menjadi seorang Mas Muklas saat ini? Ya, jadi mendapatkan kesempatan berkuliah tinggi di kampus impian itu menjadikan momen bagi saya. Saya tidak hanya ingin kuliah dan pulang, jadi saya harus menjadi pribadi yang meningkat dari saya yang dulu, sehingga saya ikut organisasi, kemudian saya mengembangkan diri di dalam dan di luar kampus, karena itulah yang akan membentuk mental dan kepribadian saya. Terus kemudian di situ saya juga mendapatkan kesempatan magang di Australia, kemudian saya juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti lomba-lomba di luar. Itu yang paling utama, karena Brawijaya itu sangat suportif ya kepada teman-teman yang berprestasi, yang ingin melakukan lomba, itu sangat disupport oleh Brawijaya. Itulah yang menjadi memorable bagi saya ketika saya dulu waktu di Australia magang, itu benar-benar disupport oleh wakil rektor untuk pergi ke Australia, dibantu, sehingga step by step saya semakin termotivasi untuk menjadi yang lebih baik, sehingga bisa hingga seperti ini. Oke, ada cerita unik nggak nih Mas? Saya lihat pernah juga freelance di KPRI UB. Waduh, ini mungkin nggak banyak yang tahu ya, tapi kok bisa gitu? Ya, jadi waktu itu setelah saya lulus, saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di New Zealand, tapi harus menunggu kontrak kerja, kemudian menunggu proses visa. Itu kan cukup lama ya, hampir 8 bulan setelah saya lulus ya. Jadi saya juga sebagai pribadi yang sarjana muda, kalau kita kembali habis lulus kita kembali ke desa kan tekanannya semakin tinggi ya. Jadi jadi saya gimana nih, saya harus di Malang, tapi di Malang sendiri tuh saya kalau bekerja ya hanya cukup 8 bulan atau 2 bulan aja. Akhirnya saya mencobalah kerja di Paktan ya, di KPRI. Alhamdulillah juga dengan KPRI ini memberikan kesempatan kepada teman-teman yang dari keluarga yang tidak mampu tapi butuh keuangan, mereka akan menyediakan part-time. Jadi kayak saya bekerja di KPRI sebagai pramuan niaga, jadi beres-beres, kemudian saya juga jadi kasir, di bantu-bantu di KPRI Brawijaya, dan juga tinggal di gudangnya KPRI. Jadi selama 8 bulan saya tinggal di gudangnya KPRI ya, nyambi jadi satpam ya kayaknya. Sebelum berangkat ya. Dan ibu-ibu pekerja di KPRI juga baik sekali. Jadi saya tuh mengetahui kondisi saya seperti ini tuh kadang dikasih makan, kemudian diberikan kue, kemudian itulah yang jadi keberuntungan bagi saya bisa mendapatkan tempat kerja sementara dengan rasa kekeluargaan. Nah, itulah ceritanya. Luar biasa. Terakhir Mas, pesan singkat bagi teman-teman yang mungkin masih ragu atau insecure terhadap kemampuan dirinya untuk bisa sekolah tinggi seperti Mas Muklas saat ini, silahkan. Ya, janganlah takut untuk mengembangkan diri. Jadi selalulah kita bermimpi, kemudian kita tahu potensi kita bagaimana, kita bekerja keras, terus janganlah mudah menyerah, pasti ada harapan di kemudian hari. Baik, luar biasa. Semoga lancar untuk studinya. Salam untuk istri dan anak di sana. Semoga sehat selalu Mas Muklas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, insya Allah di lain kesempatan. Baik pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang bersama dengan Mas Muklas, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.